Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Pramasta dengan NIM 2210953033 dari kelas statistik A. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar. Baik, langsung saja. Jadi dari tugas besar ini untuk data yang akan kita olah adalah data lampiran dari nilai UTS. Di sini dari data lampiran diketahui ada nama lengkap, IPK, tahun masuk, periode lulus, jenis kelamin, status kerja, dalam berapa bulan dapat kerja, total pendapatan, lokasi, jenis, frekuensi, dan tingkat tempat kerja. Yang pertama saya akan mengelompokkan data ini mana yang kualitatif dan kuantitatif. Jadi di sini kita tahu kalau yang kualitatif adalah nama lengkap, jenis kelamin, status kerja, lokasi kerja, jenis perusahaan, provinsi, dan tempat kerja. Data kualitatif ini adalah data yang tidak mengandung angka di dalamnya. Nah, data kuantitatif itu adalah IPK, tahun masuk, periode lulus, total pendapatan, dan berapa bulan dapat kerja, yang mana terdapat angka di dalamnya. Bisa dilihat di sini IPK 3, ada angka 3,14, 3,2, 3,4, dan seterusnya. Nah, untuk skala itu ada 4 jenis, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal ordinal itu adalah skala dari data kualitatif, interval dan rasio adalah skala dari data kuantitatif. Untuk skala dari setiap data lampiran, yang pertama itu data nominal. Data nominal itu ada nama lengkap, jenis kelamin, status kerja, lokasi kerja, jenis perusahaan, dan provinsi. Skala nominal ini adalah skala dari sebuah data yang tidak bisa diurutkan, yang tidak punya urutan tertentu atau yang jelas. Untuk ordinal itu adalah tingkat tempat kerja yang bisa diurutkan. Bisa dilihat di sini ada nasional, multinasional, dan juga lokal. Di sini kita tahu bahwa multinasional itu lebih tinggi dari nasional dan nasional lebih tinggi dari lokal. Nah, untuk interval ini adalah data yang tidak memiliki nol mutlak di dalamnya, yang artinya adalah tahun masuk dan juga periode lulus. Data ini tidak bisa kita jumlahkan. Ada rasio IPK berapa bulan dapat kerja total pendapatan yang memiliki nol mutlak yang bisa kita jumlahkan. Nah, lalu berdasarkan data IPK ini akan saya olah menjadi tabel distribusi frekuensi yang akan saya cari nilai mean, modus, dan median. Sini sudah saya kelompokkan. Nah, jadi di sini kita tahu nih, kalau N itu adalah total data. Total datanya kita hitung dengan rumus ini. Saya akan langsung menghitung semuanya dengan Excel. Sini saya sudah mencarinya dan saya akan praktekkan ulang. Untuk ini kita pakai count, lalu kita akan blok semua di sini. Nah, 115 max itu sama dengan ini 3,8, min itu untuk nilai paling kecil. Nah, max min ini untuk range-nya cuma max dikurang min sama dengan 1,06. K-nya ini, intervalnya ini. Kita bulatkan K menjadi 8 dan interval 0,14. Di sini untuk tabel pertamanya kita sudah jadi. Nah, lanjut ke ini. Kita buat tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini untuk kelas kiri yang pertama itu kita akan ambil nilai paling kecil atau nilai terkecil dari data sebelumnya yang kita tahu di sini adalah 3, yang adalah 2,83. Berarti datanya dimulai dari 2,83. Lalu intervalnya 0,14. Hmm, karena kita tahu kalau intervalnya itu 2, nah, kita tahu kalau intervalnya itu 0,14, maka di sini 2,83 akan ditambah 0,14 yang hasilnya sama dengan 2,97. Lalu data di sini kita tambahkan satu saja dan lalu tambahkan 0,14 lagi. Diulangi sampai jumlah kelas yang ditentukan adalah 8. Di tengah ini hanya data kiri ditambah data kanan, lalu dibagi dua. Frekuensi di sini saya akan praktekkan dengan Excel. Pertama kita blok di sini, dapatkan frekuensi, lalu sama dengan frekuensi. Lalu di sini kita blok semua data. Semua data di sini kita blok, titik koma, lalu data kelas kanan, lalu Ctrl Shift Enter. Dapat nilai frekuensi di sini. Lalu nilai frekuensinya kita kalikan dengan titik tengah yang dapat nilainya segini. Lalu untuk tepi bawah, karena di sini kita tahu intervalnya 0,14 yang sangat kecil, maka untuk tepi bawahnya dibagi dua dari intervalnya 0,7. Artinya tepi bawah dikurang 0,7, tepi atas ditambah 0,7. Dari sini kita sudah bisa cari nilai min.
Pertama kita harus cari sigma FI 150, sigma FI dan sigma FI TI. Caranya sederhana. Misalkan di sini saya praktekkan, caranya perlu sum, lalu kita blok semua ini. Apabila FI-nya benar, maka nilainya sama dengan N. Oops. Nah, ada yang kelewatan. 415. Untuk sigma FI masih dengan rumus yang sama dengan sum, dapat 39,3. Lalu di sini kita bagikan FI/TI dengan FI, maka didapat nilai minnya 3,41. Untuk median, lihat di sini, dari median kita tahu rumusnya TKME ditambah N per 2 kurang FBME per FME kali I. Bagaimana cara kita menentukan kelas median? Yaitu dengan N per 2. 115 bagi 2 sama dengan 57,5. Artinya, median itu ada di data 57,5. Data 57,5 ada di mana kita hitung dari frekuensi. 3 tambah 7 sama dengan 10, tambah 18,28, tambah 3. 4 berarti ada sekitar 62. Berarti data ke 57,5 ada di frekuensi 34. Artinya nilai tepi bawahnya TKME-nya kita sudah dapat 3,21. Untuk FBME jumlah frekuensi kelas sebelumnya, artinya sebelum frekuensi 34 kita jumlahkan semuanya, 3 tambah 7 tambah 18, hasilnya 28. FME itu frekuensi kelas median yaitu 34 dan intervalnya 0,14. Lalu kita jumlahkan semua data ini berdasarkan rumus dan dapat median 3,33147. Nah, apabila kita menghitungnya secara data tunggal, maka kita bisa menggunakan median ini. Ini kita blok dan dapat kalau mediannya 3,4. Berdasarkan data kelompok, kita tahu bahwa nilai mediannya tidak terlalu jauh sehingga data ini akurat. Nah, lalu untuk modus, di sini kita lihat MO sama dengan TKMO tambah DF1 per DF1 tambah DF2 kali interval. TKMO itu tepi bawah kelas modus. Kelas modus itu yang frekuensinya paling tinggi, 34. Dia tepi bawahnya 3,21. DF1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. 34 kurang 18 sama dengan 16. DF2 setelahnya berarti 34 kurang 25 sama dengan 9. Interval 0,4, lalu kita jumlahkan berdasarkan rumus, didapat 3,2996 yang bisa kita bulatkan menjadi 3,3. Apabila kita ingin menghitungnya secara data tunggal, maka rumusnya adalah mode dalam kurung. Lalu kita blok. Sehingga kita tahu bahwa 3,31 untuk modusnya. Sedangkan berdasarkan data tunggal, kita bulatkan 3,33. Maka perhitungan di sini sudah akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.